Halo para sahabat Elias Daburnaud. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Saya memohon atau meminta maaf kalau kadang saya lupa atau lambat dalam memberikan respon atas tanggapan teman-teman pada setiap postingan saya. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang penggunaan yang wajar dan hak cipta. Banyak di antara teman-teman yang terus-menerus mempertanyakan hak cipta atau menanyakan soal apakah misalnya menggunakan konten video berapa detik itu diperbolehkan atau tidak. Nah, ini suatu perkembangan yang baik menurut saya. Artinya teman-teman punya rasa ingin tahu terkait dengan hak cipta. Nah, di Indonesia ini meskipun undang-undang hak cipta sudah ada, tetapi kesadaran untuk menghargai, menghormati ya, hak cipta itu masih tergolong sangat rendah. Nah, sehingga pertanyaan dari teman-teman para YouTuber itu saya anggap sebagai suatu perkembangan yang sangat positif. Nah, kita kembali ke topik terkait dengan doktrin fair use, yaitu dalam bahasa Inggrisnya, atau kalau di istilah dalam bahasa Indonesia itu penggunaan, pemanfaatan ya, dan kepentingan yang wajar. Nah, dasar hukum yang saya gunakan atau pakai untuk menjawab atau membahas ini adalah yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat ya, Copyright Law of the United States. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ya. Nah, kenapa saya memakai itu menggunakan dua sumber utama ini? Karena sebagaimana kita ketahui, YouTube ini lintas batas ya. Kita tidak dapat memakai itu menggunakan pedoman atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana, karena ya bisa jadi apa yang kita anggap tidak melanggar hak cipta, tapi menurut ketentuan atau undang-undang copyright Amerika Serikat itu melanggar. Demikian pun di negara-negara lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan juga YouTube ini ya didirikan atau markas besarnya di Amerika Serikat, sehingga kita menggunakan atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang copyright Amerika Serikat. Nah, kita mulai dengan pengertian apa itu penggunaan yang wajar. Nah, penggunaan yang diperkenankan atau fair use ya merupakan doktrin hukum yang menyatakan bahwa saudara dan saya ya, kita semua ini dapat menggunakan kembali ya, materi yang dilindungi hak cipta di dalam situasi tertentu tanpa memerlukan izin dari pemilik hak cipta ya. Teman-teman bisa atau saya menunjukkan salah satu contoh video yang memperkuat penjelasan tadi saya itu ya. Videonya itu Donald Duck meets Glenn Beck in Right Wing Radio Duck ya. Dalam video remix ini beberapa potongan dari berbagai materi sumber digabung ya untuk membuat pesan baru tentang pengaruh retorika provokatif di saat krisis ekonomi. Nah, karya yang menghasilkan makna baru atas materi asli dapat dianggap sebagai penggunaan wajar. Ya, itu sekedar contoh. Selanjutnya kita mencoba untuk mengikuti ketentuan atau pedoman penggunaan yang wajar ini. Jadi setiap negara memiliki aturan yang berbeda ya tentang kapan materi tanpa izin pemilik hak cipta boleh digunakan ya.
Contohnya di Amerika Serikat, karya berupa komentar, kritik, riset, pengajaran, atau laporan berita kemungkinan dianggap sebagai penggunaan wajar. Nah, beberapa negara lain memiliki konsep yang mirip yang disebut pemanfaatan wajar yang kemungkinan berlaku secara berbeda. Dan itu nantinya adalah wewenang pengadilan yang akan menganalisis potensi penggunaan wajar berdasarkan fakta dari setiap kasus tertentu. Ya. Jadi menurut ketentuan hukum Amerika Serikat, keempat faktor penggunaan wajar itu ya yang berlaku pada kasus tertentu. Yang pertama, tujuan dan karakter penggunaannya, meliputi apakah penggunaan tersebut bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan non-profit. Pengadilan biasanya berfokus pada apakah penggunaan tersebut bersifat dalam tanda petik mengubah, transformatif. Artinya apakah penggunaan menambahkan ekspresi atau makna baru pada materi asli atau hanya salinan dari aslinya. Nah, penggunaan komersial kemungkinan kurang dianggap sebagai penggunaan wajar. Meskipun monetisasi video dapat dilakukan dan masih ada manfaat yang dapat diambil dari penggunaan wajar. Faktor penggunaan wajar yang kedua adalah sifat karya yang memiliki hak cipta. Menggunakan materi dari karya yang sebagian besar merupakan kenyataan lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan menggunakan karya yang benar-benar fiksi. Penggunaan wajar yang ketiga, jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan dalam kaitannya dengan karya berhak cipta secara keseluruhan. Meminjam sebagian kecil materi dari karya original lebih cenderung dianggap sebagai penggunaan yang diperkenankan daripada meminjam bagian yang besar, ya, menggunakan bagian yang besar, ya. Namun dalam situasi tertentu, pengambilan sebagian kecil materi bisa dianggap bukan penggunaan yang diperkenankan, yaitu jika yang digunakan merupakan inti dari karya yang dimaksud. Ya, jadi memang serba hati-hati, ya. Yang keempat, efek dari penggunaan pada potensi pasar atau nilai dari karya berhak cipta. Penggunaan yang merupakan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar. Pengadilan terkadang membuat pengecualian berdasarkan faktor ini dalam kasus yang melibatkan contohnya parodi-parodi itu, ya. Itu pengertian dan beberapa pedoman atau ketentuan terkait penggunaan doktrin fair use atau penggunaan yang wajar dalam sistem hukum Amerika Serikat. Mari kita melihat bagaimana penjelasan tentang pemanfaatan atau penggunaan yang wajar dalam sistem hukum Indonesia, ya. Tadi saya sudah sampaikan rujukan kita adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta. Nah, dalam Undang-Undang Hak Cipta, ketentuan ya terkait dengan pemanfaatan, penggunaan atau kepentingan yang wajar itu terdapat di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut, ya. Saya kutip atau bacakan bunyi ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta itu, yakni penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, ya, jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan. Ya, perhatikan, ya, syarat-syaratnya, ya, kondisi-kondisi, unsur-unsurnya. Untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Yang kedua, keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan.
3. Kepentingan ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Atau 4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan atau pemegang hak cipta. Nah, dari penjelasan pasal 44 ayat 1 huruf A Undang-Undang Hak Cipta itu, kita dapat menemukan pengertian atau batasan tentang kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta itu, yakni kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Ya. Nah, kita dapat mengikuti pendapat atau pandangan akademisi hukum ya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Brian A. Prasetyo, Direktur Lembaga Kajian Hukum Teknologi, dalam suatu artikel dengan judul Pembajakan Lagu. Dia berpendapat atau berpandangan bahwa dalam lingkup hukum hak cipta yang dipersoalkan tidak hanya apakah tujuannya komersial atau tidak, tetapi apakah merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta atau tidak. Dengan demikian, walaupun kita melakukan perbanyakan tidak untuk mencari profit ya atau keuntungan, akan tetapi kalau tindakan itu merugikan kepentingan yang wajar ya, tentu maksudnya adalah kepentingan ekonomi dari pemegang hak cipta, maka kita dapat dianggap melanggar hak cipta. Ya, itu ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta dan ya penjelasan atau pandangan pendapat dari salah satu ilmuwan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi teman-teman, saya kira terkait dengan penggunaan yang wajar atau fair use ya, itu sedikit banyak kita sudah mendapatkan penerangan atau penjelasan ya, baik di dalam sistem hukum Amerika Serikat maupun di dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, kalau mau jujur ya, kalau mau aman, sebetulnya lebih baik kita menciptakan atau membuat video yang original daripada kita selalu ketar-ketir ya, khawatir menanyakan apakah konten saya ini ya yang memasukkan audio atau musik dari tempat lain itu berpotensi melanggar hak cipta atau bukan. Jadi saran saya ya, untuk kepastian apakah racikan konten saudara melanggar hak cipta, ya sebaiknya pahami atau baca ketentuan terkait dengan hak cipta di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, atau undang-undang dari negara mana, misalnya saudara mengambil klip musik atau potongan film ya, perhatikan ketentuan terkait hak cipta di negara yang kita ambil musiknya atau potongan filmnya atau apapun bentuk yang kita copy untuk memperkaya atau kita masukkan di dalam konten kita. Nah, teman-teman sekalian, demikian saja penjelasan singkat terkait dengan doktrin penggunaan yang wajar dan hak cipta. Semoga penjelasan yang singkat ini memicu atau memacu saudara untuk mencari lebih lanjut atau membaca
lebih lanjut ketentuan mengenai hak cipta, mengenai penggunaan, pemanfaatan atau kepentingan yang wajar di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 atau di dalam sistem hukum di negara yang kita ambil konten, apakah berupa klip ataupun audio, potongan film dan lain-lain sebagainya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Selamat malam, sukses untuk kita semua dan salam dari Elias Dabur Now.